Dalam homili pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk berefleksi bersama tentang kepedulian. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak, seluruh umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Dia. Di tahun baru 2025 ini, Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan sebagai tahun kepedulian yang secara serentak di semua paroki di wilayah Keuskupan Agung Jakarta pada hari raya penampakan Tuhan dibuka secara resmi tahun arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2025 dengan tema kepedulian lebih kepada saudara-saudari yang lemah dan miskin. Inilah tema yang akan kita refleksikan dan sekaligus akan kita wujudkan sepanjang tahun 2025 ini. Kita diajak untuk bersama-sama lebih dahulu merefleksikan tentang kepedulian. Bahwa yang disebut dengan kepedulian ini adalah sebuah keutamaan hidup. Sebuah kebajikan. Kepedulian juga merupakan sebuah undangan, sebuah ajaan yang ditujukan kepada kita semua, khususnya umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Supaya sepanjang tahun ini, syukur kalau mampu membangun sebuah gerakan kepedulian dengan prioritas lebih kepada saudara-saudari kita yang lemah dan miskin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berkaitan dengan tema ini, pada hari raya penampakan Tuhan, kita disuguhkan dengan satu teks dari kitab suci, yakni dari Mazmur 72 yang dipilih oleh gereja sebagai Mazmur tanggapan hari raya penampakan Tuhan. Mazmur 72 adalah Mazmur Salomo. Mazmur ini biasa digunakan pada saat perayaan-perayaan menyangkut raja pada zaman itu. Perhatikan dalam Mazmur tanggapan tadi, khususnya di bait keempat, yang diambil dari ayat 12 dan 13. Saya bacakan ayatnya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Bapak Ibu,
saudara-saudari, kepedulian itu sudah lama didengungkan. Bahkan sudah dinubuatkan oleh Salomo bahwa akan ada seorang raja yang memiliki kepedulian terhadap orang miskin yang berteriak minta tolong, yang akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan datang untuk menolong, untuk membantu, untuk membebaskan, untuk memerdekakan. Ia akan sayang kepada orang lemah dan miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang bapa. Kata akan dalam ayat 12 dan 13 ini juga berarti sebuah nubuat yang di kemudian hari akan terjadi. Dan memang nubuat itu benar terjadi, diwujudkan dalam sosok pribadi yang bernama Yesus yang lahir dari Maria. Ia lahir ke dunia untuk menghadirkan sebuah kepedulian terhadap yang miskin, yang lemah, yang tertindas, dan sebagainya. Dan itu sudah diawali dengan tindakan nyata. Lahir di kandang hewan. Dibaringkan di dalam palungan. Tempat menaruh makanan untuk hewan di kandang itu. Tempat yang sangat tidak nyaman. Itu dilakukan, dialami oleh Yesus. Dan kelak ketika ia tampil di depan publik selama 3 tahun, pilihan dia adalah menjangkau mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang tertindas. Dan itu tidak hanya dalam arti ekonomi, finansial, fisik. Yesus hadir untuk menjangkau mereka, untuk menaruh kepedulian yang adalah kepedulian Allah terhadap mereka yang perlu ditolong dan tidak punya penolong. Seperti dikatakan, dinubuatkan oleh Salomo dalam Mazmur 72 ayat 13. Terhadap orang-orang yang tidak punya penolong, ia datang untuk menolong mereka. Entah karena sakit secara fisik, entah karena sakit secara mental, entah karena dirasuk oleh iblis, oleh roh-roh jahat, atau mungkin juga karena mereka secara fisik lapar, gak punya makanan. Ia menolong mereka. Jangan sampai mereka pulang dan pingsan di tengah jalan. Maka kisah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, itu semua adalah contoh-contoh konkret bagaimana Yesus menaruh kepedulian terhadap mereka yang sungguh-sungguh
membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita membangun sebuah kepedulian? Bagaimana kepedulian itu bisa menjadi sebuah gerakan, sebuah aksi, tindakan nyata, konkret, real. Menurut hemat saya, kepedulian itu lahir lewat kepekaan mata dan hati, serta telinga. Kepekaan mata untuk melihat, adakah orang-orang di sekitar saya yang memang butuh ditolong. Kepekaan telinga untuk mendengar bahwa di sana ada orang yang perlu ditolong. Hanya mendengar, tetapi hati kemudian tergerak. Aku kok enggak iso tinggal diam, melihat mereka, mendengar mereka begini begitu, dan mereka perlu ditolong. Maka dari hati kemudian tergerak untuk melakukan aksi, tindakan nyata. Dan tindakan itu jika dilakukan lebih dari sekali akan menjadi sebuah gerakan kepedulian. Mungkin berawal dari sendiri melakukan. Tetapi ketika orang lain melihat, loh, orang ini kok berubah hidupnya, makin peduli terhadap lingkungan. Aku ingin melakukan seperti dia. Aku mau bergabung dengan dia, membangun kepedulian terhadap orang lain. Kepekaan untuk melihat, mendengar, dan merasa adalah kunci lahirnya sebuah kepedulian. Bapak Ibu, saudara-saudari, Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Sukacita Injil nomor 272 menulis begini. Kita tidak hidup lebih baik ketika kita melarikan diri, bersembunyi, menolak berbagi, berhenti memberi, dan mengurung diri dalam kenyamanan kita sendiri. Hidup semacam itu tidak lain dari tindakan bunuh diri secara pelan-pelan. Kata-kata ini keras. Apakah kita juga mau melakukan tindakan bunuh diri pelan-pelan dengan tidak menaruh kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita? Kemudian di nomor berikutnya 274, Paus Fransiskus mengatakan begini. Seperti apapun penampilannya, setiap orang layak dikasihi dan dilayani. Akibatnya, Paus Fransiskus katakan begini, jika saya dapat membantu setidaknya satu orang untuk hidup lebih baik, hal itu telah membenarkan persembahan hidup saya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat ini. Sungguh
mengagumkan, menjadi umat Allah yang peduli. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bangun sebuah kepedulian. Lebih kepada saudara-saudari yang miskin dan lemah. Itu berarti kepedulian menjadi prioritas ditujukan kepada mereka, tetapi juga terbuka untuk yang lain. Injil hari ini adalah contoh konkret. 3 raja dari timur bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan kami mau datang untuk menyembah dia. Kalau mereka ini bukan orang-orang yang peduli, ngapain jauh-jauh, enggak kenal, kok mau datang ke sana? Kurang gawean, kurang kerjaan. Tapi karena mereka ini orang-orang yang peduli, hanya mendengar, lalu mereka berangkat, bertanya, mencari, dan Tuhan membimbing lewat bintang itu. Dan mereka menjumpai Yesus, sang kepedulian, guru kepedulian bagi kita semua.